Akademi TV Program Kepemimpinan. Indonesia lebih baik dan Indonesia bisa. Ribuan peserta I Am Presiden dari seluruh Indonesia telah mengikuti audisi di 12 kota besar Indonesia yang diadakan di berbagai kampus negeri maupun swasta. Mereka putra-putri terbaik bangsa, mewakili masing-masing daerahnya untuk digali kemampuannya menjadi seorang pemimpin negara di masa depan, yakni seorang presiden Indonesia di tahun 2030. Untuk mengikuti kompetisi ini, syaratnya para peserta harus berusia 17 hingga 40 tahun, memiliki kelayakan dan jiwa kepemimpinan, dan tidak tergabung sebagai anggota partai ataupun organisasi kemasyarakatan. 35 peserta yang telah lolos akan maju mengikuti karantina di Jakarta. Dan dari kompetisi ini, peserta yang lolos 10 besar akan berkesempatan mengikuti studi tour bersama Program Director I Am Presiden ke UEA Dubai dan Abu Dhabi. Dan tak hanya itu, sebagai juara I Am Presiden Season 2012-2013, pemenang akan mendapatkan uang tunai senilai 1,7 miliar rupiah. Dan yang tak kalah penting adalah berhak menyandang predikat sebagai juara I Am Presiden. Halo Indonesia. Selamat datang kembali di I Am Presiden, the reality TV show Academy Program Indonesia Bisa. Bersama saya Ica Aninda. Dan saya Danieka, di mana dalam acara ini nantinya akan ditemukan bakat-bakat pemimpin muda yang dinamis, berkualitas untuk visi negara Republik Indonesia tahun 2030. Dan saat ini telah terpilih 10 putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang telah terpilih dari 10 kota audisi di Indonesia. Dan tentunya mereka akan memperebutkan gelar I Am Presiden yang pertama dan juga hadiah uang tunai senilai 1,7 miliar rupiah. Keenam finalis telah melaksanakan tugas kedua dengan baik, yaitu debat personal, Ica. Betul. Dan di episode kali ini mereka akan melaksanakan debat kembali untuk grup ketiga. Ya. Namun sebelum itu marilah kita segera tampilkan 10 finalis I Am Presiden. Ya, seandainya pemirsa masih ingat akan episode yang lalu bahwa perdebatan personal sangat seru sekali, Ica. Betul sekali. Di mana ada yang berebut untuk menjadi wakil negara, ada yang Betul. juga mau menjadi komodo, Saiful. Dan ada juga Saparudin dari Makassar yang Ya. berani menantang Bapak Marzuki Ali untuk berdebat presiden nih. Luar biasa. Wow, Tepuk tangan luar sekali biasa lagi untuk tentu saja. finalis ya. Begitu berbakat mereka yang pasti mereka satu visi misi untuk memajukan bangsa Indonesia, Denny ya. Ya, dan kini saatnya untuk kita perkenalkan Dewan Juri yang akan bertugas pada malam hari ini. Untuk yang pertama, selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Reynald Kasali PhD. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Manajemen Universitas Indonesia. Apa kabar Pak Reynald? Kabar baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Juri kita yang kedua, Dr. Hanta Yudaer. Beliau adalah Direktur Eksekutif Poltreking Institute, Center for Democracy and Leadership Research. Apa kabar Pak Hanta? Kabar baik, selamat malam. Terima kasih.
Juri kita yang ketiga adalah Program Director IM Presiden, Bapak Dr. Muhammad Asmi. Beliau mendapatkan kualifikasi di BA in Management International American University Los Angeles, MBA in Management dari California State University USA, BBA in Management Asian Institute of Management Philippines, dan First Leadership Program di JFK Harvard Business School of Government Boston, USA. Selamat malam Bapak Asmi. Dan pastinya pada hari ini nantinya akan ada 3 finalis yang akan tereliminasi, Ica. Betul sekali. Siapakah Namun itu? sebelum itu mereka akan mendapatkan tantangan yang terakhir, Denny. Apa itu masih rahasia ya? Ya, langsung saja kami persilakan untuk para finalis 4 orang yang tadinya akan kita panggil, Ica. Siapa Betul saja sekali. mereka? Untuk yang pertama, Baban Sarbana dari Jakarta. Yandi Chow dari Pontianak. Faisal Arif Kamil dari Yogyakarta. Dan Yen Apriani dari Bandung. Dan bertindak sebagai moderator pada kesempatan kali ini, kembali kita undang Bapak Renald Kasali. Pemirsa, kalau kita bicara tahun 2030, maka situasinya berbeda sama sekali dengan situasi hari ini. Piramida penduduk kita tidak lagi seperti sekarang yang bentuknya adalah seperti ini. Kita akan mengalami lonjakan di kelas level usia-usia muda sampai usia-usia dewasa. Penduduk kita akan jauh lebih membesar daripada sekarang dan muncul generasi-generasi baru yang berpikirnya berbeda sama sekali dari generasi sekarang. Kalau kurikulum 2013 berhasil dijalankan, kita akan memiliki generasi yang jauh lebih cerdas daripada dewasa ini. Mereka akan belajar tidak seperti sekarang yang selalu di bawah tekanan, dan mereka akan menjadi bangsa yang lebih cerdas daripada generasi kita. Mereka juga memiliki karakter yang berbeda dengan generasi saya. Generasi kita, orang tua, adalah generasi yang dibesarkan dengan kertas dan pensil. Belajar dulu dengan menggunakan kertas dan pensil. Generasi lebih mudanya belajar dengan menggunakan internet. Sedangkan yang lebih muda lagi belajar dengan menggunakan telepon pintar. Untuk itu mari kita saksikan debat bersama dengan 4 anak muda yang memiliki masa depan yang berbeda dengan kita hari ini. Untuk itu maka saya ingin mempersilahkan kepada 6 kandidat yang lain untuk segera meninggalkan panggung. Silakan. Malam ini saya adalah orang yang paling berkuasa, karena saya merangkap 2 pekerjaan sekaligus. Saya sebagai moderator, artinya saya mengatur Anda berbicara, tapi saya juga menjadi juri. Oleh karena itu nasib Anda juga berada di tangan saya. Bersama dengan juri-juri yang merupakan orang-orang terhormat di negeri kita. Saya akan mulai saja langsung Presiden Baban untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya sebagai Presiden 2030. Kita beri aplaus yang meriah, Saudara Baban. Silakan. Saudara-saudara sebangsa setanah air, sejak hari pertama menjadi presiden, saya sudah berniat mewakafkan hidup saya untuk melayani bangsa ini. Dunia kini tidak bisa ditopang oleh satu negara. Dunia yang terhubung memerlukan pilar-pilar yang memastikannya bisa terbangun, terhubung, dan saling terkait. Oleh karena itulah, saya memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai pilar dunia. Apa yang akan saya lakukan? Misinya adalah dengan memajukan Indonesia, menjadikan Indonesia memiliki daya tarik keramahan investasi dalam sistem ekonominya. Sistem politik yang stabil, demokrasi, dan penegakan hukum yang menjadi daya dukungnya. Dan sumber daya manusia yang berdaya saing dalam mengelola kekayaan alam sebagai daya ungkitnya. Disinilah peran dari dunia pendidikan yang akan memegang peranan penting bagaimana kekayaan sumber daya alam kita dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, salah satu program saya adalah membentuk satu education, teknologi, dan innovation di daerah-daerah yang terpilih. Saya kebetulan memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai miniatur surga bagi dunia,
dan salah satu pondasinya telah Bapak Presiden Baban siapkan, yaitu Indonesia menjadi bahagia. Karena hanya orang-orang bahagialah yang akan tinggal di miniatur surga Indonesia. Pertanyaan saya adalah, tentu itu harus ada satu strategi yang Anda persiapkan. Strategi itu terkait dengan apa instrumen yang akan Anda pergunakan sehingga kebahagiaan itu betul-betul dapat terwujud di negeri Indonesia tercinta. Oke, baik, bagus. Ya. Saya mau menanyakan kepada Bapak Baban, karena menurut saya visi Anda bisa dibilang terlalu biasa. Kita selalu berbicara mengenai sejahtera, mengenai bahagia. Sementara kebahagiaan itu tidak ada tolak ukurnya, Pak Baban. Jadi karena apa? Orang kaya, orang yang sudah memiliki jabatan, pada kenyataannya masih juga melakukan tindak korupsi. Tetapi banyak orang-orang miskin yang dalam batas tidak makmur, bisa kita bilang begitu ya Pak ya, mereka justru lebih bahagia. Bahagia itu kan saya urutkan di urutan ketiga setelah maju, sejahtera, bahagia. Saya tidak tahu ya kalau ada orang diajak bahagia nggak mau, ini ada masalah dengan hatinya sepertinya. Ya ibu-ibu, ya nggak, pada mau bahagia nggak? Ini pada nggak mau bahagia dia Bu. Masalah bahagia dengan surga. Dalam keyakinan saya ada satu password menuju surga, yaitu husnul khotimah. Dalam bahasa sederhana itu bahagia. Jadi saya pikir Pak Yandi ini presiden di akhirat aja Pak. Saya di dunia. Ya, setuju nggak? Jadi begini, Itu pun kalau gini, silakan. itu pun kalau misalnya Anda meninggal duluan. Kalau saya meninggal duluan belum tentu saya pilih Anda di akhirat. Saya ingin mewujudkan miniatur surga di Indonesia. Artinya ketika kita ingin ke surga tidak perlu menunggu mati. Jadi kita wujudkan di Indonesia. Itu yang ingin kita lakukan. Seperti itu. Oke, siap. Baik, Saya silakan. fokus kepada jawabannya Pak. Ya, jadi memang manusia surga ini agak unik ya Pak. Instrumennya adalah saya sebut sebagai champion, PION Pak. Jadi ada profile, potensi desa itu, daerah itu harus kita petakan. Kemudian ada pilar-pilar kesejahteraan sosial di desa itu harus, di daerah itu harus kita petakan juga. Dipersingkat. Kemudian people-nya harus kita komunikasikan, dan kemudian ada participatory planning. Permasalahan kita selama ini, kemajuan di Jakarta tidak terdistribusi secara sempurna di daerah karena tidak ada participative planning dan bagaimana infrastruktur dibangun. Iya, baik. Cukup dulu, ditahan dulu sebentar. Ini Dewan Juri saya kira juga sudah gregetan. Ya, silakan. Sahabat saya, Dr. Hatta. Baik, terima kasih Prof. Renal Kasali. Presiden Baban tadi ada gagasan yang menarik tentang membangun Indonesia dari desa, lebih kurang begitu. Ya, siap. Ini saya kira pengetahuan umum yang mendasar. Saya ingin tanya saja, berapa kira-kira jumlah desa di Indonesia? Menarik, silakan. Berapa jumlah desa? Kebetulan saya pengurus nasional Karang Taruna, jadi saya tahu ada sekitar 75.000 lebih. Baik, Detailnya. betul sekali. Berarti Terima Anda kasih. sudah Betul, sekitar oke, 74.000 bagus, sekian, ya. 74 sampai 75.000. Karena saya orang desa Pak. Terkait dengan pembangunan desa, banyak sekali kejadian bahwa desa itu dibangun tujuannya untuk kemuliaan sebenarnya, untuk pembangunan dari bawah. Tetapi karakter-karakter negatif yang ada di kota itu lari ke desa. Seperti itu. Jadi walaupun ada pembangunan jalan misalkan, tetapi itu hanya membuat pabrik yang ada di kota itu dipindahkan ke desa dan membuat warga desa itu tidak bisa sesuai karakter desanya, tetapi malah menjadi kota, begitu. Oke, singkat saja, silakan. Ini kayaknya pemikiran 2013 ya Pak ya. Ya, singkat saja dijawab, Mikirnya silakan. kayak gitu. 2030 sangat berbeda. Ada desa yang sekarang bebas asap rokok di Banyumas, itu bisa dilakukan. Satu desa loh. Jadi kalau masalahnya adalah masalah industri yang kemudian khawatir Presiden Faisal, kalau khawatiran Anda dominan, Anda tidak akan bisa menjadi siapa-siapa. Anda Tapi tidak akan bisa saya- memberikan Yang apa-apa. saya tekankan di sini Ya, bahwa silakan. desa itu memihak kepada orang-orang yang memiliki uang. Jadi orang-orang yang itu hanya Tidak, dieksploitasi itu oleh salah. desa. Itu salah sama sekali. Orang desa gini loh. Jadi Singkat bahagia saja, silakan. itu Ya. bahagia itu adalah bersyukur dengan apa yang kita miliki dan bersabar dengan apa yang tidak kita miliki. Oke, baik. Ya, baik. Kita potong dulu sebentar karena di sini ada penonton yang sudah tidak sabar juga ingin bertanya. Ya, kita beri kesempatan pada ibu kita. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili komunitas pendidik Jakarta Selatan. Hanya satu pertanyaan saya buat Presiden Baban. Terima kasih Bu. Apa program real Anda untuk Guru. memajukan dunia pendidikan di Indonesia? Oke. Yang menurut kami kurikulum kita masih sangat gendut.
atau sangat padat, sangat membebani anak-anak didik. Sampai kesurupan. Iya. Ya. Begitu kira-kira. Karena Terima terlalu kasih. banyak yang harus dipikirkan. Iya, betul. Ya. Oke. Terima Sudah? kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya agak sepakat nih. Ya, ntar dijawab dulu Baban. Ya, agak sepakat nih. Ternyata pelajaran kita adalah mata pelajaran yang terbanyak di dunia. Ya, Indonesia telah menjadi mata pelajaran terbanyak di dunia. Memang harus dirampingkan ini. Ya, oke, Baban. Satu komplain, ada lagu ibu-ibu tahu himne guru? Ada satu kata yang sangat mengganggu saya. Oke, satu kata atau satu kalimat? Satu kalimat. Oke, silakan. Namanya pahlawan tanpa tanda jasa. Oke. Menurut saya itu jahat sekali. Karena guru itu harusnya pahlawan, titik. Tidak ada tanpa tanda jasa. Pahlawan dengan jasa yang besar harusnya. Karena dialah yang mendidik bangsa ini. Oke, silakan mau tepuk tangan. Ya, jadi programnya langsung saja. Yang konkret, pendidikan apa? Ya. Yang pertama, sejak SMP mereka harus bisa berwirausaha, itu Bu, jaminannya. Dan tidak perlu masuk dalam kurikulum. Waktu luang mereka masih ada untuk kita bisa berikan kesempatan berwirausaha. Dan itu akan membangun mindset, bukan soal uang ya. Kalau pendidikan sekarang kan ada paket A untuk SD ya, B untuk SMP, C untuk SMA. Saya bikin paket D Bu, duit. Ya, bagaimana dia cerdas finansial, bagaimana dia cerdas secara emosional mengelola finansialnya. Karena banyak orang yang cerdas finansial tapi tidak cerdas secara emosional sehingga dia menjadi koruptor. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya mengenai konkretnya apa dalam pendidikan? Dalam pendidikan memasukkan kewirausahaan sebagai, dan berikutnya Pak, ini Pak, saya ini pribadi sangat tersentuh sekali ketika saya berkunjung ke alma mater saya, guru-guru yang mau pensiun itu galau Pak. Karena mereka jaminannya sudah tidak ada. Saya akan memberikan mentoring bisnis untuk guru-guru yang mau pensiun supaya mereka akan bisa mandiri setelah itu. Ya. Yang berikutnya Pak, masalah kurikulum, matematika, dipersingkat, dipercepat. Matematika, bahasa, teknologi dan sains itu adalah mata pelajaran utama dan bentuknya tidak hanya berupa pemikiran tapi sudah merupakan praktek. Jadi tidak ada perampingan. Perampingan ada disesuaikan Pak. Tetap. Disesuaikan. Ya. Kita sudah dengarkan dari Presiden Baban dan ada beberapa kata yang sangat penting harus saya garis bawahi. Kata bersyukur pada dasarnya intinya adalah kalau Anda menerima sedikit, maka Anda harus merasakan besar sekali. Berterima kasih. Sementara kalau kita memberikannya banyak, tetaplah rendah hati dengan merasa bahwa yang kita berikan baru sedikit. Kita saksikan nanti selanjutnya. Kita tutup dulu babak ini. Nanti setelah ini kita akan menyaksikan Presiden Yandi akan menyampaikan visinya pada tahun 2030. Tetap di I Am President. Memastikan pemikiran orang negatif positif itu apa softwarenya? Apapun istilahnya. Saya kira Anda itu telah mengklaim surga. Belum tentu menurut saya surga. Saya membawakan visi menjadikan Indonesia miniatur surga bagi dunia. Untuk mewujudkan Indonesia menjadi miniatur surga bagi dunia, ada beberapa sektor pendukung yang harus saya prioritaskan. Yang pertama adalah bagaimana sektor maritim menjadi surga maritim. Yang kedua adalah bagaimana sektor pertanian menjadi surga pertanian. Yang ketiga adalah sektor pariwisata, bagaimana menjadi surga pariwisata, dan sektor infrastruktur menjadi surga infrastruktur. Terakhir adalah sektor perdagangan menjadi surga perdagangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang menarik. Ini kata surga, surga dunia ya, adalah kata yang sangat menarik bagi kita. Silakan ini. Terima kasih Bapak Moderator. Begini Pak Yandi, berbicara mengenai perdagangan. Anda pasti mengetahui Asia Free Trade Zone ya Pak, yang otomatis itu akan mengganggu kepada produk-produk dalam negeri. Apakah surga Bapak itu akan menjadi akan menjadi neraka bagi produk dalam negeri Bapak? Baik. Oke, sebentar ditahan dulu, masih ada? Cukup situ? Ya. Oke, Baban silakan. Oke, saatnya pembalasan. Ya. Oke,
Saya akan mengatakan ini pemerintah atau presiden kadang-kadang mengganti kata keluarga miskin menjadi keluarga harapan. Kata-kata kelaparan menjadi kurang gizi. Kata-kata di bawah garis kemiskinan garisnya diturunkan sehingga kemiskinan jadi berkurang. Padahal bukan orang miskin yang berkurang, garisnya yang diturunkan. Nah, pertanyaan saya adalah ketika Presiden yang mengatakan dijamin tidak ada pemikiran negatif tentang surga. Pertama, koruptor yang sekarang mau Anda kemanakan? Itu juga orang Indonesia yang berhak mendapat perlindungan. Yang kedua, bagaimana dengan adik-adik kita ini yang bisa menjadi mangsa, misalnya yang sekarang sedang hangat adalah sekte seks bebas. Atau ada yang mengaku Jibril, ada yang mengaku Nabi, ada yang mengaku Tuhan, dan mereka sekarang satu penjara. Bagaimana Pak? Oke, baik dua. Faisal juga sudah angkat tangan, silakan. Daya ingat masih cukup tinggi kan? Tinggi, masih bisa ditampung, silakan Penjelasan Faisal. lebih lanjut dari Presiden Yandi, sebenarnya saya melihat surga Anda ini surga parsial sebenarnya. Coba Anda jelaskan lagi, surga ini bagi siapa? Karena surga bagi Anda belum tentu surga bagi saya. Oke, Baik, silakan. terima kasih. Saya mulai dari, karena Ibu Yeni yang terlalu, saya mulai dari Pak Baban saja supaya dendam ini segera terbalaskan. Saya pikir apa yang dipertanyakan oleh Presiden Baban itu adalah sesuatu yang sudah masa lalu kita di 2013, masih berbicara tentang korupsi, koruptor, kemudian ada persoalan sekte yang memang terjadi di 2013. 2030 saya yakin ketika rakyat Indonesia sudah sejahtera dan makmur bersama saya, di persoalan ini sudah kita selesaikan. Tidak ada lagi persoalan seperti ini muncul di 2030 di era kepemimpinan saya. Memastikan orang miskin jadi sejahtera kan diukur dari pendapatannya. Memastikan pemikiran orang negatif positif itu apa softwarenya? Ketika masyarakat itu sudah sejahtera dan makmur, pemikirannya cenderung positif. Tidak ada lagi masyarakat dengan pemikiran yang negatif yang mampu hidup sejahtera dan makmur. Oke, jawaban pada Yen. Saya menjawab mengenai produk lokal dan produk luar negeri sebagainya ketika kita menghadapi pasar bebas dan sebagainya. 2030 tentu kita sangat siap menghadapi itu. Apakah pasar bebas atau yang disebut dengan pertumbuhan globalisasi dan sebagainya, apapun istilahnya. Yakinlah 2030 kemampuan bangsa Indonesia itu dapat mengatasi persoalan-persoalan itu. Kita di dalam negeri, kita mampu memproduksi sumber daya yang kita miliki. Saya ambil contoh, apakah kita harus memproduksi sesuai di daerah? Kalimantan Barat potensi sawit luar biasa, potensi aloe vera luar biasa. Kita mampu menciptakan itu menjadi produk yang mampu bersaing dengan produk luar manapun. Tentu itu harus kita pikirkan dan itu ada di dalam konsep program yang saya laksanakan, yaitu bagaimana kita melakukan satu surga pertanian. Indonesia membuat sepatu dihargai 5-10 dolar per sepasang sepatu. Sementara Swiss, negara kaya, berhasil menjual sepatu dengan harga 100 dolar. Apakah itu bersaing? Kalau satu persaingan, kita berbicara begini, bicara kualitas dan bicara kepada jumlah. Artinya, kalau kita melihat satu produk di Indonesia, siapa yang ingin membeli barang dengan harga murah dan kualitas tinggi? Saya pikir kita semua sepakat ingin membeli harga yang murah dengan kualitas yang tinggi. Itu yang ingin saya tekankan, harga bahwa ke depan produk kita tinggi. Seperti itu. Baik, oke. Faisal tadi sudah terjawab? Saya belum menjawab. Oke, silakan percepat karena Dewan Juri juga ingin bertanya. Terkait persoalan yang ditanyakan mengenai definisi surga yang sesungguhnya, saya jelaskan bahwa ketika seseorang berbicara mengenai surga, mereka berbicara tentang tempat yang indah, tempat yang nyaman, dan tempat yang damai. Oleh karena itu, tempat yang menjadi pusat ataupun kekuatan belum tentu menarik investasi, belum tentu mampu mensejahterakan. Tapi ketika suatu tempat sudah menjadi indah, menjadi damai, dan menjadi nyaman, itu akan menjadi surga bagi kita semua. Terima kasih. Faisal, 1 menit. Saya menganalogikan dengan apabila orang tersenyum, maka dia adalah sedang bahagia. Tetapi itu tidak benar, karena senyumnya bisa saja palsu. Itu saya kira Anda itu telah mengklaim surga. Belum tentu menurut saya surga. Singkat saja. Seseorang itu tersenyum dengan bahagia atau tidak, itu kelihatan, Pak. Jadi itu sangat kelihatan dan itu sangat jelas. Ya, bahagia, bisa. Terima kasih. Oke, baik. Saya juga tersenyum terus, rupanya dia gila. Ya. Baik, Dewan Juri silakan. Pak Hanta Yuda silakan. Baik, Prof, terima kasih. Sebelum ke diskusi yang seru tadi tentang ekonomi tentunya,
Yandi berasal dari Pontianak, Pak. Pontianak, Kalimantan Barat. Dari 6 presiden dan sekian wakil presiden itu siapa kira-kira yang berasal sama dengan Anda? Hamzah Has, Pak. Ya, tepat sekali. Hamzah Has itu dari Ketapang, Kalimantan Barat ya, Prof. Iya, betul. Ya, substansi saya ingin menanyakan begini. Saya cuma yang keempat kalinya saya mendengarkan presentasi selama saya jadi juri dalam beberapa episode ini dari Yandi. Saya selalu menemukan atau mendengarkan kata-kata surga. Surga maritim, pariwisata, pertanian, infrastruktur, perdagangan, dan lain sebagainya. Semuanya konsep ekonomi. Padahal Anda punya waktu cukup banyak. Yang saya maksudkan ketika episode selanjutnya, kenapa tidak menyampaikan gagasan Anda tentang membangun sistem hukum juga, politik juga, karena saya tidak mendapatkan secara utuh seorang presiden tidak hanya untuk membangun ekonomi saja. Artinya kepastian hukum juga penting, kemudian demokrasi juga penting, efektivitas pemerintah juga penting, karena sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan sebagainya itu kalau demokrasinya tidak matang, kalau politiknya tidak matang. Sedikit bisa nggak disampaikan tentang gagasan ide tentang politik dan hukum untuk mendukung ide itu? Baik, Pak Hanta Yuda, saya informasikan ke Bapak juga bahwa saya pada panggung 10 besar ini jauh sebelum dari 41 ke 10 kita sudah berbicara tentang bagaimana menjadikan Indonesia sebagai surga dunia dengan konsep yang pertama adalah kita berbicara adanya konsensus bersama seluruh bangsa Indonesia. Dengan adanya konsensus itu maka kita akan mempermudah satu regulasi. Menjadikan Indonesia sebagai surga harus berpijak kepada regulasi dan hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan satu konsensus sehingga tidak sulit bagi pemerintah untuk melakukan satu perubahan kebijakan regulasi di parlemen. Maka kita lakukan dulu konsensus bersama, kemudian kita mereformasi atau mentransformasikan satu kebijakan hukum. Sehingga dengan adanya landasan hukum tersebut, kita akan memperkuat sistem yang lain, apakah sistem pemerintahan kita, kemudian kita berbicara kepada instrumen yang harus kita siapkan dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai miniatur surga di dunia. Atau saya lebih sederhanakan ya, saya ingat dengan statement Pak Amin Rais, Prof, ketika di era reformasi, beliau sebagai tokoh reformasi, lebih memilih sebagai burung di sangkar emas, kaya, tadi istilah Prof, tersedia semua makanan, atau kita memilih lebih menjadi burung yang bebas, mencari makanan dan sebagainya. Artinya saya ingin menanyakan lebih penting demokrasi atau kesejahteraan yang Anda prioritaskan. Baik, penting sekali, kita mendasar sekali. tentu sangat berharap bahwa di era kesejahteraan kita terbangun demokrasi yang baik juga, Bapak. Syekh Muhammad Rashid Al-Maktoum dikatakan katanya ekonomi harus berada di depan sebagai kuda, kemudian politik ada di belakang keretanya. Bayangkan sekarang sedang terjadi politiknya di depan, keretanya di depan, kudanya di belakang. Jalannya nabrak-nabrak seperti ini ya. Kalau saya tidak salah begitu penjelasannya ya. Masih ingin diteruskan? Saya kira cukup, Prof. Cukup? Baik, silakan Pak Muhammad Asmi. Terima kasih Prof. Renal. Memandangkan topik surga Anda ini sangat luar biasa, maka saya ingin melihat gagasan Anda itu bagaimanakah Anda dapat mengontrolkan di dalam era kepimpinan Anda itu, adakah orang seperti perampok-perampok seharta-harta negara itu, orang seperti koruptor masih berada di dalam kabinet Anda? Silakan. Saya memastikan bahwa sekali lagi ketika rakyat sudah sejahtera dan makmur, maka itu adalah kata kunci kita menyelesaikan persoalan dunia yang salah satunya adalah kemiskinan, korupsi, kriminalitas, pertikaian antar etnis, dan lain sebagainya. Kunci utamanya adalah rakyat sejahtera, rakyat makmur. Dan tugas saya sebagai presiden adalah bagaimana mengupayakan rakyat saya sejahtera dan makmur dengan memberikan benefit. Kita tidak peduli kucing itu mau putih, kucing itu mau hitam, yang penting kucing itu dapat menangkap tikus. Terima kasih. Terima kasih. Ini mirip-mirip dengan siapa ini? Deng Xiaoping. Deng Xiaoping ya. Iya, baik ya. Karena surga di bawah telapak kaki ibu, itu yang saya ketahui. Maka ada baiknya sekarang kita berikan kepada ibu ya. Di sini ada komunitas ibu-ibu, komunitas guru Jakarta Selatan, betul ya? Silahkan, ada yang ingin bertanya. Ya. Selamat malam, Presiden Yandi. Saya mau nanya nih masalah PAUD. Ya. Gimana sistem PAUD tahun 2030? Nasibnya gimana tuh?
sistem pendidikannya. Ya, Baik. sistem pendidikannya bagaimana Pak Ud? Ya, Ya, sistem baik. pendidikan PAUD tahun 2030 gimana selanjutnya gitu. Ya, Ya. baik. Terima kasih Ibu. Baik. Ya, makasih. Terima kasih Ya. Ibu. Pendidikan anak usia dini saat ini saja kalau kita berbicara 17 tahun ke belakang dengan kondisi yang Ibu pertanyakan, saya ingin memberikan gambaran bahwa ketika 17 tahun yang lalu saya study tour mempelajari bagaimana negara-negara di dunia yang sukses seperti di Dubai mengelola sistem pendidikan. Ternyata di sana itu kita mendapatkan satu penjelasan yang luar biasa bahwa penataan sistem pendidikan tidak lagi berbasis kompetensi seperti yang ada di negara kita yang tadi sempat kita ulas dengan Presiden Baban ataupun dengan Profesor Renal Kazari. Bapak Ibu sekalian, harap diperhatikan partisipasi pendidikan di Indonesia itu yang tertinggi adalah SD. Ini sekitar 90%, lebih dari 90% partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar. Begitu masuk SMP turun, tinggal sekitar 80-70%, dan SMA hanya tinggal 50%. Universitas tinggal 15-20%. Ini berarti ada yang tidak beres dalam sistem pendidikan kita. Di mana letaknya? Ibaratnya pendidikan itu adalah sebuah bangunan yang tinggi, menjulang langit menembus angkasa. Tidak mungkin sebuah bangunan didirikan menjulang tinggi ke angkasa kalau fondasinya tidak dibuat begitu kuat. Dan fondasinya itu adanya di PAUD, adanya di taman kanak-kanak. Betul Ibu-Ibu? Ya. Oleh karena itu harus diperkuat pendidikan itu. Ini Pak, memang betul kebebasan pers itu perlu dilakukan, tetapi hanya dalam batas-batas tertentu, jangan sampai menimbulkan dampak-dampak negatif. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jabatan presiden ini merupakan kepercayaan yang suci dan saya bertekad untuk menjaga kepercayaan ini untuk warga negara Indonesia. Saya memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, adil, dan memiliki daya saing internasional. Citibank Research mengatakan bahwa Indonesia adalah penggerak ekonomi dunia. ADB mengatakan sebagai mesin kebangkitan Asia. Tetapi kita memiliki tantangan, saudaraku. Yang pertama adalah bonus demografi kelas menengah kita di tahun 2030 itu sangat besar. Yang kedua adalah krisis energi dunia, di mana energi fosil itu tidak bisa kita gunakan lagi. Yang ketiga adalah masih lemahnya penegakan hukum. Dan yang terakhir adalah pers yang tidak proporsional. Ya, ada kata yang sangat penting yaitu mengenai kaitan antara korupsi dengan orang-orang yang serakah. Gandhi pernah mengatakan, seluruh isi bumi ini cukup untuk memberikan makan kepada kita semua. Tetapi tidak akan pernah cukup untuk memberi makan satu orang saja yang serakah. Ya, jadi dengan demikian maka itu adalah hal yang dapat merusak bangsa kita. Baik, kita sudah dengarkan dari Presiden Faisal tadi. Selanjutnya mari kita dengarkan kali ini. Ketika pers dibuka, semua orang boleh menerbitkan tabloid apapun, koran apapun, dan ternyata koran-koran itu ya namanya bebas ya, Rob. Ada yang pornografi dan segala macam. Saat itu kami membuat marka media ramah keluarga karena kami melihat kebebasan pers itu mengancam identitas keluarga. Anak-anak menjadi lebih cepat dewasa secara biologis ketimbang psikologis gara-gara kebebasan pers itu. Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan kata-kata kebebasan adalah pemenang dikaitkan apalagi dengan pers. Kita sudah belajar 15 tahun reformasi, kalau kita hitung 2013 seperti itu. Oke, siap. Ya, baik. Terkait yang disampaikan Presiden Faisal, sebetulnya inilah akibat kita kalau memilih presiden yang masih punya pola pikir 2013 untuk memimpin bangsa kita di 2030. Sehingga yang timbul adalah persoalan-persoalan korupsi, serakah, dan sebagainya. Saya belum menemukan ketika presiden mengatakan bahwa korupsi itu adalah sumbernya serakah dan serakah diserahkan kepada agama. Jadi kalau masih ada korupsi, ada yang serakah, agama belum mengajarkannya menjadi lebih baik. Itu sesuatu konsep yang keliru saya pikir dan perlu saya koreksi. Yang kedua, ketika kita berbicara Indonesia maju, adil, dan berdaya saing, kembali saya katakan itu persoalan 2013. 2030 itu kita berbicara bagaimana kita
memberikan jawaban dan solusi kepada rakyat Indonesia seperti yang saya sampaikan tadi. Anda bisa menikmati sekolah dengan gratis, Anda menerima kesehatan dengan gratis, Anda begitu lulus pendidikan dapat bekerja. Itu yang harus Pak Presiden tekankan kepada pembangunan yang ingin Bapak lakukan. Terima kasih. Ya, ini janji Presiden 2013, sekolah gratis, ya, makan gratis, rumah sakit gratis. Tapi nanti penuh semua rumah sakit. Tapi kenyataannya tidak ada yang gratis, Pak. Tidak ada yang gratis, ya. Baik. Silakan, ya. Silakan Presiden Faisal. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat baik. Kebebasan adalah pemenang, kebebasan itu mendatangkan kemakmuran. Jadi pers yang tidak proporsional itu hanya dikuasai oleh beberapa orang. Kalau itu dibebaskan dan dikuasai menjadi banyak, itu akan menjadi sebuah demokrasi di mana check and balances itu akan setara. Dan itu akan mengontrol, saling mengontrol. Itu ada secara otomatis seperti itu. Apabila kita melakukan paradigma otoriter, kalau secara otomatis ini negeri autopilot dong. Tidak, Buat demokrasinya. Jadi kalau ada penegakan rule of law-nya, ada penegakan hukum yang mengatur. Kan tadi saya katakan, tidak peduli dia etnis apa, minoritas, mayoritas, agama apapun, apabila dia melanggar hukum, hukum terkait dengan pers, maka itu akan ditutup, begitu. Apa hubungannya etis dengan pers itu loh? Saya bingung loh. Ya, ada yang mengatur hukum. Hukum itu kan, itu dia jalannya lurus, kaku. Jadinya apabila itu melanggar, kemudian dijawab dengan etnis. Saya pikir persoalan yang menjadi beban pikiran Presiden Faisal itu bukan penyelesaiannya kepada kebebasan, tapi adalah bagaimana Bapak Presiden Faisal membangkitkan gairah ekonomi untuk mensejahterakan rakyat itu sendiri. Dengan demikian ketika saya tidak berbicara seperti itu. Dan makmur, persoalannya selesai. Tidak, bukan berbicara seperti itu. Tapi Jadi kebebasan bebas, pers yang dibangun, yang ingin dibangun itu adalah demokrasi yang check and balance. Itu. Saya tidak ingin menciptakan warga Indonesia seperti robot. Seperti apa konkretnya check and balance itu? Ya, bagaimana baik. Anda mengontrol satu orang anak kecil karena kebebasan pers ya, Prof. Dia bisa melihat. Kalau di luar negeri mungkin orang kan harus ada ID segala macam. Di Indonesia mungkin saja terjadi kalau presidennya dia, seorang anak kecil usia PAUD, anak didik ibu, bisa membeli majalah karena bebas, isinya boleh apapun. Kalau memang itu yang disampaikan oleh Presiden Pers yang dimaksud itu tidak terkait dengan pornografi dan pornoaksi itu. Tidak bisa itu akan diatur dalam sebuah undang-undang dan kita sudah punya. Itu saya pikir 2030 tidak ada hubungan dengan ekonomi sama sekali. Saya tidak berbicara mengenai ekonomi di pers. Tahan dulu, silakan presidennya ini. Artinya begini Bapak Faisal, saya memahami apa yang Anda bicarakan. Menjadi kegalauan beliau kan? Ya, kita kan sebagai presiden tidak hanya harus memimpin Bapak, tetapi kita coba untuk memahami, begitu ya Bapak. Nah, Bapak Faisal, kalau boleh saya sarankan mengenai kebebasan pers ini Pak, memang betul kebebasan pers itu perlu dilakukan, tetapi hanya dalam batas-batas tertentu, jangan sampai menimbulkan dampak-dampak negatif. Karena itu akan mengubah pola pikir ataupun mindset sebagaimana yang saat ini. Sudah ada undang-undangnya. Ya, ada hukumnya. Dan kalau boleh saya sarankan, alangkah lebih baik apabila kebebasan pers itu lebih mengarah kepada hal yang positif, yang mampu memberikan motivasi dan juga prestasi kepada masyarakat. Contohnya dalam hal akademisi dan juga hal-hal lain yang bisa memotivasi masyarakat secara luas. Begitu Bapak, itu hanya saran saja. Ya, saya ingin katakan bahwa presiden itu bukan untuk memerintah. Tapi presiden itu saya hadir di sini untuk bernegosiasi dan meyakinkan Anda, bukan untuk memerintah. Ya, jadi bukan presiden tahun lalu ya, bukan yang lama-lama. Sekarang 2030 kita adalah zaman demokrasi, di mana kita tidak lagi saling memerintah, tapi check and balance. Jadi Anda adalah seorang demokrat. Ya, jelas. Seorang yang berpihak seorang yang demokratis. Saya kasih ini, Prof, saya kasih tambahan sedikit. Ya, silakan Bapak. Saya kasih tambahan satu kata, saya kasih tambahan setelah melihat kegalauan dan menjawab kesana kemari. Kebebasan yang bertanggung jawab adalah pemenang. Ada kata-kata bertanggung jawab. Baik, sebelum dijawab, saya ingin Dewan Juri dulu. Ya, Bapak Presiden Faisal, melihat dengan argumentasi yang lebih bolak-balik dengan argumentasi di tahun 2013, saya tidak melihat visi ataupun gagasan yang paling jelas dari Anda itu bagaimana sebenarnya gagasan yang ingin Anda lakukan pada visi Anda untuk membawa negara Indonesia ini seperti apa yang Anda inginkan sebenarnya. Ya, silakan Pak. Dibikin lebih jelas. Baik. Jadi saya ingin di tahun 2050 di mana ADB mengatakan kita adalah Indonesia 7 negara yang 87% menguasai ekonomi Asia, itu tercapai dengan daya saing internasional. Begitu Pak. Jadi daya saing internasional, tanpa kita memiliki daya saing di mata internasional, kita tidak akan memiliki branding, kita tidak akan bisa menjual barang kita akan dilecehkan di dunia politik internasional. Dan itu sangat berbahaya.
Dan itu akan meruntuhkan Indonesia. Itu tidak bisa memenuhi janji kemerdekaan, saudara-saudaraku. Kita harus punya daya saing internasional. Saya titip adalah untuk menyelesaikan soal pendanaan partai politik. Itu barangkali bisa menjadi platform politik. Dan kalau asumsinya 2030 sudah beres, maka itu tinggal melanjutkan saja. Baik, Ya, terima kasih. baik, itu usulan ya, saya kira ditampung. Baik, ini semakin menarik saja, saya kira juga mungkin dari audiens ada yang ingin maju pertanyaan. Ya, baik, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Akademi Meteorologi dan Geofisika. Yang ingin kami tanyakan adalah, pada tahun 2013 saat ini, kami mempunyai data bahwa pemanasan global saat ini sudah sangat signifikan. Bagaimana Bapak sebagai Presiden nanti di tahun 2030 untuk menyikapi pemanasan global dan perubahan iklim ini? Terima kasih. Iya, baik. Pemanasan global disertai juga, kalau bahasa Inggrisnya global warming ya. Di Eropa sekarang juga terjadi global cooling. Musim dinginnya gila-gilaan sekarang ini ya. Jadi dua-duanya terjadi ekstrim ketemu ekstrim dan akhirnya ketemunya di sini menjadi hujan es. Kira-kira begitu ya. Oke, baik, silakan Presiden Faisal. Di tahun 2030 untuk energi nasional kita sudah tidak lagi bergantung pada bahan bakar minyak. Kita akan tergantung pada sumber daya air, di mana sungai, laut, lalu sumber daya angin, karena kita adalah berada di posisi yang sangat amat menguntungkan, yaitu di mana kelembapan kita sangat ideal dan kita memiliki sumber daya seperti itu, tidak lagi dalam perut bumi, tetapi angin, air sungai, air laut akan kita gunakan. Dan saya sudah mencanangkan sebuah master plan yang sangat bagus, bagaimana kita, sebuah rumah, perumahan lagi, itu tidak akan lagi, listrik itu tidak akan menggunakan batu bara lagi, tetapi menggunakan angin dan air. Lalu akan dikonversi sedikit demi sedikit sehingga mencapai angka 100%, kita akan menggunakan energi alternatif yang bebas lingkungan. Sehingga Indonesia akan menjadi negara terdepan dalam menanggulangi global warming. Iya. Baik, jadi kalau kita bicara pada apa yang disampaikan oleh Presiden Faisal tadi, Presiden Faisal menyampaikan ada bonus demografi dan kemudian diperlukan ada 3 pilar, yaitu development, kemudian juga demokrasi, rule of law, ditambah satu lagi adalah membangun sistem. Ya. Tapi dari pertanyaan audiens ada hal yang menarik, masalah global warming. Dan Indonesia adalah sebuah negara dengan keanekaragaman hayati, salah satu yang terbesar di dunia. Karena kita berada di garis khatulistiwa dengan hutan yang memiliki kekayaan alam bersama dengan mikroba-mikrobanya yang luar biasa, dan kemudian juga hak keanekaragaman yang tak terbatas yang menciptakan banyak sekali obat-obatan yang dapat digunakan untuk menyembuhkan masalah-masalah yang dihadapi, masalah baru yang dihadapi di muka bumi ini. Tetap di I'm Presiden, kita akan melanjutkan babak selanjutnya dengan Presiden Yen Yen. Tadi supporternya Yandi di sana, supporternya Baban di mana? Semua sudah supporter sudah saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara yang besar. Indonesia raksasa bagi dunia. Bangunlah Indonesia. Ada kutipan yang saya ambil dari seorang filosof Jerman. From each according to his ability, to each according to his need. Potensi Indonesia yang begitu besar merupakan proyeksi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, saya hadir di sini sebagai Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan visi saya, yaitu mengaktifkan sistem organ dunia yang atraktif dan produktif demi kemajuan bangsa dan negara serta kelangsungan hidup dunia internasional. Melalui beberapa misi dari sektor sosial budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Kebetulan Ibu Yen ini satu-satunya wanita di sini. Saya mau bertanya tentang ini, kontes kecantikan. Kebetulan 2013 Indonesia menjadi tuan rumah, tapi ada 2 pendapat ya. Ada yang tidak setuju karena itu akan mendatangkan budaya dari luar ya. Ada juga yang setuju sambil bertanya-tanya kira-kira Indonesia kapan jadi juara satunya. Baik. Nah, konkret Anda? Presiden Yenen berada di mana? Berada di mana? Kalaupun misalnya milih yang
supaya jadi juara satu apa strateginya? Oke, Ya, jadi Anda silakan. beranggapan Indonesia selama ini tidak mempunyai daya saing untuk menjadi Kecantikan. juara kecantikan. Iya, betul. Artinya Anda menyindir kita tidak ada yang cantik di Indonesia. Ada Pak, tapi standar internasional harus kita Baik, kejar. oke. Gitu. Baik, silakan Presiden Yandi. Program yang Ibu sampaikan mengenai sosial dan budaya itu kemudian bisa mendatangkan satu potensi yang bisa mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di daerah-daerah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Ya, Kira-kira strateginya seperti apa, kemudian program unggulannya itu apa? Terima kasih. Ya, baik, silakan Yan. Ya, baik. Terima kasih. Saya tertarik dengan pertanyaannya Pak Baban, Ya, karena terima kasih. memang acara kompetisi seperti itu sangat saya sukai Bapak. Menurut saya antara kontroversi itu memang kita perlu adanya sosialisasi dan klarifikasi. Karena apabila kita berbicara mengenai konteks budaya, memang itu tidak sesuai dengan budaya ataupun adat ketimuran kita Bapak. Nah, namun kita mesti melihat itu ada di konteks mana. Ini adalah sebuah kompetisi yang tidak hanya mengeksploitasi diri saja, tetapi ada hal yang lain, yaitu banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kita bisa eksploitasi budaya kita ke negara lain. Yang kedua, adanya silaturahmi, sosialisasi yang mana akan mempererat hubungan antar negara. Untuk yang mengenai original di pariwisata, saya belum mendapatkan strategi bagaimana tadi untuk mengolah potensi sumber daya pariwisata di daerah yang perlu dikembangkan sehingga itu bisa memberikan manfaat kesejahteraan kepada warga, itu yang belum tadi Bapak. Ya, silakan. Ya, baik, langsung saja Bapak Yandi. Begini, mengenai strategi untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah-daerah, tentunya yang pertama sebagaimana tadi saya katakan peningkatan IPM, yang artinya itu lebih kepada keterampilan sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekitar, sehingga sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekitar tersebut bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada Bapak. Nah, saya melakukan strateginya adalah melakukan sosialisasi pendidikan keterampilan ke daerah-daerah, sehingga dimanapun daerah itu berada itu akan mampu berkembang. Oke, baik. Saya tahan dulu karena kita harus memberikan kesempatan juga kepada Dewan Juri. Presiden Yin, saya tidak melihat sesuatu visi Anda ataupun gagasan yang sebenarnya Anda merepresentasikan kaum Hawa. Bagaimana kaum Hawa ataupun golongan Anda ini boleh disejahterakan dengan gagasan Anda? Silakan. Ya, baik. Untuk kaum Hawa tidak ada diskriminasi antara pria dan wanita. Oleh karenanya di sini saya mengadakan sosialisasi sebagai salah satu strategi saya, yaitu pembentukan pola pikir masyarakat yang sesuai dengan ideologi bangsa, yang artinya secara tidak langsung itu melindungi wanita untuk tidak dieksploitasi. Itu yang pertama. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai agama sama agar perempuan tidak dieksploitasi, karena kebanyakan apabila kita berbicara mengenai tindak kejahatan itu lebih banyak kepada perempuan. Kemudian yang keempat, dengan memberikan motivasi, keterampilan kepada seluruh rakyat Indonesia, artinya sebagai seorang perempuan kita tidak hanya berdiam diri saja di rumah, tetapi kita pun bisa memiliki potensi untuk membantu keluarga sehingga membantu kesejahteraan keluarga. Itu lebih kepada kaum Hawa. Dari audiens ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan ya. Indonesia punya banyak potensi energi terbarukan, contohnya angin, air, dan dalam catatan kami, Indonesia punya banyak potensi geotermal atau energi panas bumi. Yang mau saya tanyakan, bagaimana mensinergikan antara investasi, research dan development, kemudian regulasi yang diterapkan di Indonesia supaya energi-energi ini bisa kita ambil untuk menuju kemandirian energi di Indonesia. Baik. Terima kasih. Baik. Ya, kalau Anda bisa memuaskan mereka, mereka akan memilih Anda. Silakan. Boleh saya tersenyum dulu untuk Dimas? Terima kasih pertanyaannya Dimas ya. Berbicara mengenai energi terbarukan, bagaimana itu bisa bersinergi? Yang pasti itu membutuhkan teknologi yang canggih, sumber daya manusia yang memang mengerti di bidangnya. Karena tidak jarang pengelolaan sumber daya alam ataupun energi itu dipegang oleh orang-orang yang tidak mengerti, sehingga terjadi eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, saya sama seperti jawaban awal, tentu ahli-ahli yang memang bisa berkompeten di bidangnya untuk bisa mengelola sumber daya alam. Dan kebijakan yang saya berikan adalah saya mengutamakan investasi lokal ketimbang investor
dari asing, begitu. Bagaimana cara teknologi? Tentu teknologi kita lakukan sinergi dengan dunia internasional. Begitu Dimas, terima kasih. Iya, saya kira itu barangkali diskusi kita. Banyak hal yang menarik dan oleh karena itu maka kita kembalikan sekarang kepada pembawa acara kita, yaitu kepada Ica dan Denny, dan saya minta tepuk tangan untuk mereka semua. Ya, ke-10 finalis telah melaksanakan tugas tantangan kedua Ica, yaitu debat personal. Dan tadi tampak luar biasa sekali. Betul. Dan sesaat lagi akan ada Pak Denny? Akan ada tantangan ketiga. Apakah itu? Tetap di I Am Presiden, the reality TV show Academy Program Indonesia Bisa. Belajar ke depan dengan kreativitas, ciptakan gagasan-gagasan baru, lupakan yang lama, berpikir dengan secara kreatif. Demikian saya kira. Kembali lagi di I Am Presiden, the reality TV show Academy Program Indonesia Bisa. Ke-10 finalis telah melaksanakan 2 tantangannya dengan baik, Ica. Seperti yang kita lihat tadi, nampaknya ketika Dewan Juri dan juga pemirsa di rumah ini mungkin sudah cukup optimis terhadap 10 finalis ini. Namun masih ada 1 tantangan lagi, Denny, yang mungkin akan meyakinkan ketika Dewan Juri untuk memilih siapakah kira-kira yang harus pulang pada malam hari ini. Dan ini dia tantangan ketiga, yaitu para finalis nantinya satu persatu akan mengemukakan pendapat mereka mengapa Anda layak untuk dipilih dan lanjut di I Am Presiden, dan mereka harus menunjuk 1 orang yang harus pulang pada malam hari ini yang layak untuk terhenti di I Am Presiden. Sudah mengerti para finalis? Waktu Anda hanya 30 detik dan kita memanggil secara acak. Betul. Dan pemirsa, ini dia tantangan ketiga I Am Presiden. Untuk yang pertama, kami persilahkan kepada Yen Afriani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa layak berada di sini. Mengapa? Karena saya memiliki keinginan yang kuat. Saya memiliki potensi yang kuat untuk saya terus maju ke depan. Dengan adanya acara I Am Presiden ini, saya merasa ini adalah titik awal saya menemukan bahwa memang pendidikan itu penting. Bahwa memang dengan keyakinan diri, keberanian kita bisa mampu menggapai apapun yang kita inginkan. Terkadang orang meremehkan kita, tetapi insya Allah jika pikiran kita yakin, maka kita akan yakin bisa menjadi sesuatu. Siapa yang harus Dan pulang? jikalau saya harus memilih seseorang di antara mereka, saya merasa yakin dengan diri saya, tapi mohon maaf, saya tidak bisa memilih. Saya tidak bisa mengorbankan. Sebutkan 1 nama. Saya tidak bisa mengorbankan teman saya. Lebih baik saya. Maaf, saya tidak bisa. Atau Anda yang pulang pada malam hari. Karena saya tidak bisa memilih teman saya. Saya tidak mau berkorban. Lebih baik saya berkorban untuk diri saya sendiri. Terima kasih. Oke, baiklah. Baik, choice is choice. Yen mengorbankan dirinya demi teman-temannya. Apakah seorang presiden ini memang layak untuk mengorbankan dirinya sendiri? Ya, menurut saya itu pilihan yang sulit. Silakan Anda kembali. Silakan, Yen. Selanjutnya kami undang untuk Yandi Cho dari Pontianak. Silakan. Terima kasih, selamat malam Dewan Juri yang terhormat. Sahabat saya, para presiden semuanya. Saya kira semua orang yang ada di belakang saya layak untuk maju ke 7 besar. Tapi karena ini adalah kompetisi, maka saya masih banyak hal terkait surga dunia yang belum selesai saya sampaikan. Oleh karena itu 7 besar masih memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan lebih detail sehingga masyarakat bisa saya bawa ke miniatur surga. Sebut 1 nama. Faisal Arif Kamil. Terima kasih. Yandi menunjuk Faisal Arif Kamil harus pulang pada malam hari ini. Apakah itu terbukti? Kita lihat saja nanti. Langsung saja, untuk itu kita akan panggil yang dipilih Yandi untuk tereliminasi. Silakan Faisal Arif Kamil. Sebentar Faisal, Anda bisa bersiap terlebih dahulu. Anda punya waktu 30 detik dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri, para sahabat presiden dan semua yang ada di sini. Sebenarnya saya di sini itu ingin berterima kasih sekali karena forum ini telah menyediakan gagasan-gagasan seperti itu. Jadi memang anak muda sekarang itu butuh sebuah gagasan-gagasan yang harus di-sharekan kepada masyarakat kayak gitu. Jadi walaupun tidak terpilih atau apanya, saya sudah sangat amat senang karena saya sudah bisa bicara di sini. 1 nama Faisal. Yandi Cho. Ya. Oh, seru sekali, Cak.
Mereka saling memulangkan kali ini ya. Betul sekali. Dan yang kita sering kenal bahwa satu finalis ini sangat dekat dengan Yandi Chow. Gimana kalau kita lihat penampilan dari sahabat seorang Yandi? Silakan Agung Giantoro dari Jakarta. Agung Giantoro. Waktu Anda, ya. 30 detik dari sekarang. Banyak pemuda cerdas tapi hanya di atas kertas. Banyak pemuda pandai bicara tapi tak berbuat nyata. Insya Allah saya sudah berbuat nyata dan tidak hanya di atas kertas. Ini kontes kepemimpinan, bukan kontes berdendang. Pilihlah pemuda yang memiliki pemikiran kesejatian, bukan yang hanya pandai berdendang. Itu saja. Satu nama, Agung. Faisal Kamil. Wow. Faisal Arif Kamil. Ya. Ini sebuah rahasia yang besar. Kita juga tidak tahu mengapa sudah 2 orang finalis yang menginginkan Faisal Arif Kamil untuk keluar. Tapi memang Ica bahwa dalam perjalanan I'm President kita sudah mengenal bahwa para peserta juga mengenal koalisi. Mereka Betul. sudah membentuk kelompok dan ada juga pihak oposisi. Betul sekali. Namun tetap yang memutuskan tetap ketiga dewan juri siapakah layak untuk pulang, apakah mungkin Faisal Kamil yang sudah digadang-gadang untuk pulang? 2 orang menunjuk Faisal Baik, Kamil. selanjutnya silakan Dini. Silakan, Saparudin. Saparudin, Anda memiliki waktu 30 detik dari sekarang. Tantangan terbesar yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan adalah ketidakadilan. Saya merasa layak maju karena saya ingin menyelesaikan persoalan ketidakadilan di Indonesia. Seorang pemimpin harus berani. Dan saya merasa tantangan terbesar saya pada episode selanjutnya adalah saudara Agung Giantoro. Saya memilih Agung Giantoro untuk pulang. Baik. Terima kasih. Terima kasih Saparudin. Ternyata Saparudin ada di pihak oposisi ya, tidak setuju. Dia menginginkan Agung yang pulang, tapi tetap bersalaman ya, luar biasa sekali. Ya, games is game Ica, tapi persahabatan harus dilaksanakan sampai kapanpun. Betul sekali. Bagaimana kalau tadi kita sudah saksikan beberapa finalis yang pria, silakan langsung saja presiden kita yang perempuan Shirley Navita dari Praudisi Jakarta. Seorang pemimpin bukanlah dia yang bisa menyelesaikan semua masalah. Tetapi pemimpin adalah yang bisa menyatukan orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah. Saya yakin bisa mengintegrasikan seluruh elemen masyarakat untuk bisa bersama-sama menyelesaikan masalah. Jika harus memilih satu orang yang pulang, saya memilih Bapak Yandi Chow. Karena beliau memiliki potensi yang jauh lebih besar di daerahnya sebagai salah satu orang yang saya percaya untuk menyelesaikan masalahnya. Terima kasih. Wow. Baik. 2 orang telah menunjuk Yandi Chow dan 2 orang telah menunjuk Faisal Kamil. Apakah Yandi Chow dan Faisal Kamil harus pulang? Wah, ini misteri yang luar biasa ya. Misteri yang luar Baik, biasa. selanjutnya kita akan undang dari Bandung, ada Syaiful. Silakan. Pemimpin tidak hanya harus memahami persoalan, karena persoalan selalu berubah-ubah setiap masa. Pemimpin harus pandai mencermati, menganalisa, dan menyelesaikan persoalan. Itu yang akan saya lakukan. Kalau harus menyebut satu nama, walaupun berat tetapi harus saya sebut, karena itu salah satu tugas pemimpin. Dan nama itu adalah Faisal Arif Kamil. Terima kasih. Bapak Hart tentu ini. Bangsa Indonesia sudah memberikan yang terbaik buat saya boleh mendapatkan fasilitas pendidikan di luar negeri, di dalam negeri. Dan Presiden Republik Indonesia yang kedua Soeharto dalam bukunya, Pikiran, Tindakan, dan Ucapan Saya, tugas pertama yang paling sulit seorang pemimpin adalah mengambil keputusan. Dan minta maaf, saya akan mengambil keputusan teman sekamar saya yang saya anggap terbaik, yang bisa menjadi wakil presiden saya, Baban Sarbana. Kalau bisa tidak bersaing dengan saya dalam Presiden RI 1, tapi dia RI 2. Terima kasih. Baik. Ya. Alasan yang bijak ini ya, alasan yang sangat bijak bahwa Bapak Hart tidak memilih Baban Sarbana untuk melanjutkan karena memang beliau bersahabat ya. Bahwa lebih baik jadi wakil presidennya saja sebagai Betul. sahabat Nanti ya. setelah menjadi presiden ya. Alasan yang bijak sekali ya, baik. Selanjutnya. Yang dipilih oleh Bapak Hart, silakan Bapak Baban Sarbana. Baik, silakan.
Saya tinggal di desa, punya 50 anak asuh. Ini adalah panggung terbaik untuk menyampaikan gagasan orang desa yang memiliki pemikiran tentang Indonesia dan dunia. Saya berterima kasih dan saya butuh untuk melanjutkan ini karena saya kira belum selesai visi saya untuk menyampaikan gagasan tentang bagaimana Indonesia bisa dibangun dari desa. Saya menunjuk pakai pantun ya. Boleh. Pak Ulih suka ngemil, saya pilih Faisal Kamil. Baik. Ya. Ya Ica, saya tidak tahu ya kenapa nama Faisal Kamil sudah sering disebutkan. Apakah Faisal bermasalah di masa karantina? Saya juga tidak tahu. Atau semua berpikir bahwa Faisal ini memang saingan paling berat? Nah, kita juga nggak tahu itu ya. Iya. Baik. Iya. Langsung saja kita akan beralih ke finalis terakhir kita, ada Mudrikan Hidayat Najong dari Makassar. Silakan. Silakan, kami persilakan untuk Mudrikan untuk bersiap. Tahun 2030 adalah tahun kejayaan Indonesia. Dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa memimpin dari depan, tengah, dan belakang. IM Presiden merupakan panggung tempat saya belajar, tumbuh besar, dan tempat kesempatan anak-anak muda 10 matahari yang akan menyinari dunia. Walaupun saya gugur, saya akan menjadi lilin-lilin yang sinarnya akan menyamai matahari. Tentunya saya masih harus melanjutkan perjuangan, memaparkan visi saya dan harapan saya kepada masyarakat Indonesia dan calon pemimpin lainnya. Satu nama Mudrikan. Ketika harus memilih siapa yang harus gugur, Satu nama. sahabat saya, teman seperjuangan saya dari awal, Anda tidak menggunakan kesempatan ini, inilah tempat kita untuk memaparkan visi kita. Saatnya Mudrikan. Saya melanjutkan perjuangan Anda, Saudara Faisal, Anda harus pulang, mohon maaf. Ya. Iya. Keputusan telah diambil dan kebanyakan dari para finalis memutuskan untuk Faisal harus pulang pada malam hari ini. Apakah itu terbukti? Kita saksikan saja nanti. Tapi yang paling penting adalah mereka sepakat bahwa panggung IM Presiden merupakan podium yang terbaik untuk memaparkan visi misi mereka sebagai pemuda bangsa Indonesia. Dan pastinya mereka berharap agar siapapun yang menang pada kesempatan kali ini adalah yang terbaik dan mampu menjadi suara bagi para finalis lainnya ya. Betul sekali. Dan ketiga finalis telah melewati 3 tantangan dengan baik. Betul. Dan sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah 3 orang yang akan terhenti untuk langkahnya dalam meraih gelar IM Presiden dan meraih uang tunai 1,7 miliar rupiah. Untuk itu kami persilakan kepada ketiga Dewan Juri yang terhormat untuk segera bersidang dan menentukan siapakah ketiga finalis yang harus menghentikan langkah mereka menjadi pemimpin muda bangsa Indonesia di panggung IM Presiden, tidak di panggung Indonesia ya pastinya ya. Ya. Kami akan segera menerima hasil dari ketiga Dewan Juri. Ya, dari Dewan Juri yaitu Bapak Dr. Hanta Yuda, Profesor Renald Kasali dan juga Dr. Muhammad Asmi sebagai Ketua Dewan Juri kita. Siapakah yang akan pulang pada malam hari ini? Dan kita akan memanggil terlebih dahulu 4 orang yang akan masuk dalam proses eliminasi. Untuk nama yang pertama, yang akan masuk dalam proses eliminasi adalah mohon maaf, Baban Sarbana. Dan finalis kedua yang harus mengikuti proses eliminasi adalah saya sekali Mudrikan Hidayat Najong dari Makassar. Anda harus bergabung bersama Baban Sarbana. Tinggal 2 nama. Siapakah yang akan bergabung dalam proses eliminasi pada malam hari ini? Mohon maaf, Pontianak Yadicau harus tergabung dalam 4 terbawah pada malam hari ini. Satu
finalis lagi yang harus bergabung dengan Mudrikan, Yandi, dan juga Baban. Selamat Agung, Anda harus menemani Yandi Chow. Silakan. Sudah ada 4 nama. Dan dari 4 nama tersebut ada 3 yang harus tereliminasi pada malam hari ini. Apakah Baban Sarbana dari Jakarta? Ataukah Yandi dari Pontianak? Atau mungkin Agung dari Jakarta harus pulang pada malam hari ini? Dan apakah Makassar harus kehilangan wakilnya? Mudrikan Hidayat Nacho. Dan yang harus pulang adalah akan kita temukan jawabannya setelah yang satu ini. Tetap di I Am Presiden. Mohon maaf. Kembali lagi di I Am Presiden. Dan di depan kita sudah ada 4 orang yang harus mengikuti proses eliminasi. Baban Sarbana, Mudrikan Hidayat Nacho, Yandi Chow, dan juga Agung Giantoro. 3 nama finalis akan disebut untuk harus pulang dan tereliminasi pada kesempatan kali ini. Apakah Baban Sarbana, ataukah Mudrikan Hidayat Nacho, atau mungkin Yandi Chow? Atau mungkin Agung yang harus pulang pada malam hari ini? Dan Dewan Juri memutuskan. Baban Sarbana, Yandi Chow, dan Agung Giantoro. Mohon maaf. Anda harus menunggu sejenak, silakan kembali ke belakang tempat Anda masing-masing. Selanjutnya kita panggil 3 finalis lainnya. Untuk yang pertama, Heart Rutuene dari Manado. Yen Afriani dari Bandung. Dan yang terakhir yang akan bergabung di prosesi eliminasi,
Mohon maaf Jakarta, Faisal Arif Kamil harus bergabung di proses eliminasi. Di depan kita sudah ada Faisal Arif Kamil dari Yogyakarta. Yen Apriani dari Bandung. Hart Runtuwene dari Manado. Dan Mudrikan Hidayat Najong dari Makassar. Siapakah yang akan terhenti mimpinya untuk meraih gelar I Am President dan uang tunai 1,7 miliar rupiah? Apakah Faisal Kamil? Atau mungkin Yen Afriani? Ataukah mungkin yang harus pulang pada malam hari ini adalah Hart Runtuwene? Dan apakah malam ini merupakan malam terakhir dari Mudrikan Hidayat Najong di panggung I Am President? Dan yang harus pulang adalah Mudrikan Hidayat Najong. Mohon maaf. Kamu harus berpisah lama dengan keluarga karena kamu selamat. Dan pastinya Hart, Yen dan juga Faisal ada pulang pada malam hari ini. Sayang sekali nampaknya Hart Runtuwene dari Manado, Yen Apriani dari Bandung, dan Faisal Arif Kamil ternyata tereliminasi pada malam hari ini. Dan harus terhenti langkahnya untuk meraih mimpi menjadi the first I Am President dan juga uang tunai 1,7 miliar rupiah. Nampaknya Hart Runtuwene dari Manado, Faisal Arif Kamil dari Yogyakarta, dan juga Yen Apriani dari Bandung harus terpaksa menghentikan langkah mereka di I Am President. Namun langkah mereka terhenti bukan berarti perjuangan mereka untuk memajukan bangsa Indonesia sebagai putra-putri terbaik bangsa Indonesia akan berhenti, Denny. Ya, 7 finalis telah terpilih dan nantinya mereka akan terus berjuang untuk meraih gelar I Am President dan juga uang tunai 1,7 miliar rupiah. Dan jangan lupa terus dukung finalis favorit Anda dengan cara follow dan juga mention Twitter kami di @iap_Indonesia. Tetap dukung mereka dengan mention dengan hashtag IAP Indonesia. Akhirnya saya Danieka dan saya Ica Nina pamit. I Am President. Indonesia bisa. Kobarkan bakat dan semangat kepemimpinanmu. Sampai jumpa.